Selamat datang di video YouTube channel di Official Auto. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat terus ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu skutik listrik terbaru. Dia adalah Alfa Auto dengan produk pertamanya Alfa One. Kita udah sempat ngebahas soal first impression-nya, itu ada di video pertama ya, pameran Gias 2022 kemarin. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lebih komprehensif, lebih detail bagaimana rasa berkendaranya, terus juga kemampuannya dipakai cruising di perkotaan, dan juga kemampuan baterai, fitur, dan kira-kira kita akan menggali potensi layak nggak nih motor untuk dijadikan motor harian. Tetap di video ini teman-teman. Oke, pertama teman-teman, untuk flashback sedikit yang mungkin agak-agak lupa dengan desain terus juga apa aja yang ditawarkan dari motor listrik ini sebelum masuk ke rasa berkendara ya. Jadi memang si Alfa One ini adalah skutik listrik pertama dari Alfa Auto. Dia mengincar atau mengisi segmen skutik listrik bergaya maxi. Jadi mirip-mirip dengan produk yang sebelumnya sudah eksis ya, dari mesin konvensional seperti Yamaha NMAX maupun Honda PCX. Tapi ini adalah motor maxi dengan teknologi atau penggerak baterai listrik. Ciri khas sebuah maxinya ada banget ya. Nyata, terus juga kental, ada di bagian depan, terus juga kemudian di sisi kiri kanan sini, bodi tameng depannya sampai ke bagian belakang. Untuk desainnya teman-teman bisa menilai sendiri lah, karena itu salah satu poin yang bisa dibilang kesukaan masing-masing. Tapi bisa gue bilang desain dari si Alfa One ini menstimulasi untuk motor-motor listrik di Indonesia, karena kebanyakan motor listrik Indonesia punya desain yang menurut gue cukup aneh gitu ya. Si Alfa One ini dia punya desain yang bisa gue bilang dia menyasar atau memang pas dengan seleranya orang Indonesia. Untuk menjadikan sebuah motor maxi tentu ada sebuah windscreen, cuman sayangnya dia belum bisa adjustable, jadi nggak bisa diatur tinggi dan redanya. Terus di bawahnya ada punya bentuk lampu yang unik gitu ya. Desainnya anti mainstream dengan motor-motor maxi di Indonesia. Dia punya desain yang seperti segitiga gitu. Dan ini sudah full LED. Di tengah ada proyektor. Ada 3 buah ya proyektornya. Terus juga diapit dengan DRL di bagian dari kanan sampai ke kiri sini. Ini untuk lampunya. Jadi semua penerangan dari motor ini sudah full LED, baik di lampu depan, lampu sennya. Lampu sen ada di sebelah kiri nih, di sayap sebelah kiri sebelah kanan, dan lampu stop lamp serta lampu DRL untuk di bagian belakangnya. Untuk fitur selanjutnya adalah penggunaan panel meter yang full digital. Jadi dia punya interface yang cukup menarik. Jadi menampilkan banyak informasi penting. Tentu ada odometer, terus juga ada trip meter, terus ada keterangan baterai, ada juga keterangan suhu sekitar ya, suhu lingkungan, dan indikator untuk drive mode-nya. Karena motor ini ada 3 drive mode. Selanjutnya fitur power outlet. Di motor ini sudah berbentuk USB port, jadi tinggal colok dengan kabel USB port tipe A, dia akan mengisi gawai dengan sempurna. Di sini juga ada tempat penyimpanan untuk HP-nya. Cukup dalam, kira-kira untuk menyimpan handphone dengan ukuran 6 inci ini masih bisa. Kemudian fitur selanjutnya yang ditawarkan dari si Alfa ini adalah fitur reverse, teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan fitur baru di sebuah motor listrik. Fitur reverse-nya ada di bagian saklar sebelah kanan. Juga ada engine cut off untuk fitur safety juga. Itu aja sih teman-teman untuk fiturnya, jadi memang nggak terlalu banyak. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya fitur Internet of Things ya. Jadi bisa menyambungkan antara handphone dengan si motornya. Tapi kebetulan fitur ini nggak bisa gue coba di HP gue, jadi ada HP khusus dengan SIM card khusus biasanya untuk fitur Internet of Things-nya. Selebihnya untuk pengereman sama seperti motor konvensional pada umumnya ya. Tapi ini dia pakai 3 piston untuk pengereman di depan dan 2 piston di bagian belakang. Sekarang kita akan bahas langsung bagaimana rasa berkendara, karena ini teman-teman pasti banyak yang penasaran kemampuannya ketika dipakai di jalan raya, benar-benar di jalan yang mulus, jalan yang rusak, tanjakan, terus juga macet, dan jalan santai. Jadi motor ini udah gue pakai selama hampir kurang lebih 3-4 hari ya. Jadi sudah hampir 150 km. Kurang lebih sudah mengetahui lah bagaimana plus minus dari motor ini. Untuk spesifikasi ya teman-teman, dia dibekali dengan baterai berkapasitas 60 volt 45
ampere hour ya. Jadi kalau misalkan dikonversi ke satuan kWh sekitar 2,7 kWh untuk satu baterai. Dia sudah pakai tipe lithium ion. Waktu itu gue coba ngambil dari daerah SCBD ya teman-teman, terus juga pulang ke Tangerang kurang lebih 40 km lah. Satu baterai itu pas nyampe rumah tersisa sekitar 25%. Klaim dari pabrikannya ketika terisi penuh 100% itu bisa dipakai sekitar 70 km. Tapi kan tergantung dengan situasi jalan, terus juga berat pengendara, terus juga karakter berkendara ya. Jadi pas lagi dipakai kemarin, gue pakai dengan drive mode yang paling tinggi, yang D3. Jadi drive mode 1 dengan berat badan gue 75 kg, dia bisa sekitar 45 km, sementara yang untuk drive mode 2 ada di 65 km, dan ketika pakai di D3 dia bisa sekitar 90 sampai 92 km per jam. Ketika sampai di rumah, itu kan posisi baterai tinggal 25% gitu ya. Jadi gua charge listrik di rumah itu sekitar 2200 volt. Itu bisa dituntaskan dari sekitar 23%, 25% sampai 100% itu membutuhkan waktu 2,5 jam, teman-teman. Jadi cukup singkat untuk pengecasan sebuah motor listrik dengan baterai yang menurut gue cukup besar ya, ada di 2,7 kWh. Dan hasilnya biaya yang kami keluarkan untuk berkendara sejauh 60,2 km hanya Rp3.898. Jadi cara hitungnya adalah kapasitas baterai Alpha One di 2,7 kWh dikalikan dengan biaya listrik rumahan Rp1.444 per kWh, dan didapat tadi untuk berkendara sejauh 60 km hanya butuh uang Rp3.898 saja. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana rasa berkendaranya. Ketika menaiki si Alpha One ini, posisi berkendaranya itu mirip-mirip dengan Yamaha NMAX dan Yamaha PCX. Jadi teman-teman akan mendapatkan posisi berkendara yang ideal antara tangan, bahu, dan kaki itu pas. Dan ketika perjalanan dipakai selama 3 hari, so far sih nggak ngerasa pegel-pegel ya. Dan yang terbantu adalah dari joknya teman-teman. Ini joknya di bagian belakang sini dia ada semacam punuk gitu ya. Dan ini pas dan berfungsi banget untuk menopang bagian bokong. Cuman yang gua rasain ketika membawa motor ini, nggak tahu kenapa, terutama di jalan yang macet gitu ya, pas lap-selip, karakter stangnya yang menurut gua terlalu ringan gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh ngagokin ketika pengen selap-selip. Kemudian untuk akselerasi awal ketika lagi motor posisi diam ke jalan gitu ya, untuk hentakannya sebenarnya nggak terlalu yang mengentak banget, tapi ketika kita buka tuas akselerator gitu ya, dia akan memberikan tenaga yang cukup untuk penggunaan harian. Untuk karakter kecepatannya bisa gue bilang dia agak flat, jadi ketika kita buka gas, tarikannya tuh nggak yang langsung menjambak, tapi ketika di posisi tengah, kemarin kecepatan tinggi itu akan berasa untuk tambahan tenaga dari si motor listriknya. Lalu untuk handling, sebenarnya motor ini cukup anteng teman-teman. Ketika kita pakai agak cepat, lalu juga dipakai agak-agak miring gitu, Alpha One ini distribusi bobotnya pas, jadi kayak seperti membawa motor konvensional. Nah untuk karakter suspensinya teman-teman, ini jadi salah satu catatan gua karena dia cukup keras ya, apalagi di bagian belakang sini. Ketika kita menghajar speed bump atau enggak kita lagi cepet terus juga ngelewatin jalan-jalan yang agak rusak, itu agak berasa banget ke bagian bokong. Nah, untuk suspensi bagian depan cukup empuk, dia bisa meredam dengan baik, tapi ketika ngelewatin speed bump yang agak-agak besar, berasa banget tuh hentakannya. Kadang-kadang motor sampai kayak agak goyang gitu. Nah, bagaimana untuk urusan bawa-bawa barang? Dengan penempatan baterai ada di bawah jok, jadi ruang akomodasinya nggak terlalu besar teman-teman, tapi bisa menampung beberapa barang lah, kayak misalkan tas, terus juga jaket, dan membawa adapter casannya. Seperti itu, karena di bagian bawah sini dalam, tapi untuk penempatan 2 slot baterai seperti itu. Kemudian teman-teman ketika berkendara harian gitu ya, ini bantu juga dengan komposisi penempatan kaki yang leluasa. Jadi teman-teman bisa atur posisi yang ideal. Sekarang kita akan bahas bagaimana posisi berkendara dari si Alpha One. Jadi teman-teman, gue punya tinggi badan di 175 cm. Bisa dilihat kaki nggak bisa menapak dengan sempurna. Jadi agak sedikit jinjit. Sebenarnya jinjitnya nggak terlalu parah. Ini posisi gue duduk di paling mentok posisi rider. Tapi ngakal ini cukup gampang teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Tinggal angkat kaki sebelah kanan atau sebelah kiri, nah ini kaki bisa menapak dengan sempurna. Untuk tangan bisa bilang cukup rileks. Jadi segitiga berkendaranya tadi gue bilang ideal antara tangan, bahu, dan juga kaki seperti itu. Lalu hal yang menurut gue minusnya sedikit adalah TFT-nya nih, panel meternya yang ketika siang hari nggak terlalu kelihatan teman-teman untuk informasinya. Tapi ketika dipakai malam, itu justru malah slow banget pengaturan ataupun interface dari si panel meter ininya.
Salah satu pertanyaan, ketika menggunakan motor listrik, kuat nggak sih nanjak? Ketika motor dari posisi bawah ke atas, bisa nanjak, cuman emang perlu effort. Tapi ketika motor lagi di tengah-tengah, kita berhenti, pas gue buka tuas gas dan di drive mode 3, itu kayak agak berat. Bahkan udah gue betotin tuh gasnya, itu nggak naik. Jadi kita harus pakai kaki untuk ngebantu. Kehadiran Alpha One di pasar Indonesia bisa jadi menstimulasi pabrikan lain juga untuk bermain di skutik listrik yang bisa gue bilang lebih niat lah, karena desainnya juga sesuai dengan pasar Indonesia. Di Maxi Skutik, desainnya sporty. Alpha One bisa jadi salah satu alternatif yang bisa Anda pilih. Dan buat teman-teman yang suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan pendapatmu soal motor ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvagato.com, and zickwheels.co.id. Gue bagi cabut. Goodbye.